Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Bagus Prasetyo. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang komputer kuantum, masa depan teknologi. Kita pernah berpikir eh, suatu masalah yang kompleks yang ada di saat ini itu dapat diselesaikan dengan cara yang sangat cepat. Itu bisa diselesaikan dengan komputer kuantum. Apa sih sebenarnya komputer kuantum itu? Nah, komputer kuantum adalah perangkat yang dirancang untuk memproses informasi dengan menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Itu cabang ilmu dari fisika kuantum. Nah, alat ini beroperasi dengan memanfaatkan berbagai fenomena yang dapat dianggap hampir mistis. Eh, Komputer kuantum ini memberikan loncatan besar dalam kekuatan pemrosesan di masa depan. Apa sih sebenarnya prinsip dasar mekanika kuantum? Yang pertama itu ada superposisi, kedua entanglement, nah, tiga itu interferensi. Nah, superposisi itu adalah qubit, ya, bisa jadi 0 dan 1 itu secara bersamaan. Seperti koin yang diperputar ke atas, ke udara, dan sebelum jatuh itu antara 0 dan satunya itu bersamaan. Nah, entanglement itu adalah eh, dua qubit yang bisa saling terhubung nah, di antaranya, meski jaraknya sangat jauh, bahkan sampai ribuan kilometer. Ya, jika itu berubah, maka yang lain ikut juga berubah. Jadi mereka saling terhubung. Nah, yang terakhir itu interferensi. Kita bisa memanipulasi qubit untuk memperkuat jawaban benar dan melemahkan yang salah. Nah, inilah prinsip-prinsip dasar mekanika kuantum itu sendiri. Nah, apa sih perbedaan komputer biasa dan eh, komputer kuantum itu pada qubit dan bitnya? Nah, bit itu sendiri yang sudah kita tahu itu terdiri seperti yang kita tahu ya, komputer normal itu menggunakan bit 0 dan 1. Nah, misalnya ada 4 bit, maka akan banyak variasi angka seperti 0000, 0010, 0100 dan seterusnya. Nah, itu adalah bit. Nah, bedanya qubit. Nah, qubit itu adalah mereka itu bersatu. Jadi satu ya. Jadi kita bisa bayangkan bit seperti lampu, jadi bisa nyala dan hidup. Jadi bit itu nyala, nyala, hidup. Nah, itu adalah bit. Nah, qubit itu seperti lampu dimmer yang bisa menyalanya itu menyala redup, bisa nyalanya 50%, 75%, bahkan sampai terang. Nah, itu adalah qubit. Nah, perbedaan antara bit dan qubit. Nah, kita eh, berangkat ke sejarah sejarah singkat tentang mekanika mekanika kuantum yang jadi komputer kuantum. Nah, pertama kali pada tahun 1956 itu ada pernyataan dari Richard Feynman, yakni kemungkinan penggunaan efek kuantum bagi komputasi. Nah, selanjutnya ini langsung lompatnya jauh sekali ke 2011, penggunaan NLR kuantum komersial yang pertama oleh Keywave. Kemudian tahun 2013 kuantum AI Lab diluncurkan oleh Google. Tahun 2016, pernyataan dari IBM Research yang mengatakan jika komputasi kuantum sudah tersedia bagi anggota masyarakat lewat cloud. Jadi, kita bisa mengaksesnya. Selanjutnya, pada tahun 2017, ada IBM-Q yang diumumkan oleh IBM sebagai inisiatif industri ini pertama kali guna membangun sebuah sistem komputasi kuantum yang bersifat universal dan tersedia secara komersial.
tahun 2019 ada supremasi kuantum yang sudah dicapai oleh Google, yang mana ini menjadi sebuah pertanda bahwa eh, kemajuan komputasi kuantum yang praktis. Bagaimana sih komputer kuantum itu bekerja? Ada tiga secara sederhananya. Nah, yang pertama itu gerbang kuantum atau quantum gates untuk operasi. Yang kedua itu ada penggunaan superkonduktor atau ion terperangkap. Yang kedua itu, yang ketiga itu pendingin ekstrim hingga mendekati nol absolut. Nah, ini bisa dijelaskan ya, bahwa komputer kuantum menggunakan qubit, bukan bit biasa. Nah, dan qubit ini diatur dengan gerbang kuantum. Ini seperti tombol khusus yang bisa memutar atau mengubah qubit untuk menghitung. Nah, ini terus penggunaan superkonduktor itu eh, ini kabel khusus yang super dingin agar qubit itu stabil. Nah, dan ion terperangkap itu dikontrol dengan laser. Nah, ini pendingin ekstrim hingga mendekati nol absolut itu eh, sampai minus 223 derajat agar kondisi lingkungan itu stabil. Nah, jadi meski terdengar sulit, ini komputer kuantum memanfaatkan qubit dan teknologi canggih untuk melakukan perhitungan dengan cara yang lebih pintar dari komputer biasanya. Jadi dia lebih canggih lagi dari komputer biasanya. Nah, apa sih keunggulan komputer kuantum? Di antaranya itu ada yang pertama, kecepatan pemrosesan untuk masalah kompleks. Nah, misalnya eh, di suatu daerah itu ada tempat yang sangat macet. Nah, dia bisa memproses masalah-masalah bagaimana sih mengurai kemacetan yang ada di situ. Yang kedua, pemecahan enkripsi. Ketiga, simulasi molekul untuk kimia dan farmasi ini berhubungan dengan eh, formulasi obat-obatan yang bisa kita gunakan untuk penyembuhan penyakit. Nah, di samping ada keuntungan atau peluang yang bisa kita kembangkan, ada juga tantangan utama eh, di mana komputer kuantum ini bisa menjadi halangan. Jadi yang pertama itu dekoheresasi, gangguan lingkungan pada qubit. Nah, jadi di komputer kuantum itu harus suhunya stabil seperti tadi yang sudah dijelaskan, itu minus 273 derajat. Nah, itu harus kedap udara, terus bersih dari eh, kotoran, debu, bahkan sampai suara juga harus eh, nol suara. Jadi tanpa ada gangguan suara. Nah, yang kedua itu ada error correction yang sulit. Nah, yang ketiga itu biaya dan infrastruktur yang mahal. Nah, kita membuat lingkungan yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang seperti yang sangat dingin sampai titik absolut. Jadi yang minus 273 derajat itu memerlukan biaya yang sangat mahal untuk pengembangannya. Apa sih aplikasi di dunia nyata? Nah, yang pertama itu salah satunya ada kriptografi. Nah, kriptografi ini untuk menciptakan enkripsi baru yang eh, mengubah enkripsi lama menjadi enkripsi baru untuk agar lebih aman. Nah, yang kedua itu adalah AI, digunakan dari AI itu untuk melatih AI agar lebih canggih. Yang ketiga itu bisa digunakan untuk mencari formulasi-formulasi obat yang ada sekarang. Jadi obat-obat misalnya yang belum ditemukan seperti eh, obat-obatan untuk kanker tertentu itu bisa dicarikan formulasinya melalui eh, komputer kuantum ini. Nah, siapa sih perusahaan pionir dalam komputer kuantum ini? Eh, itu yaitu ada Google, itu Skychrome merupakan jadi sorotan karena kecepatannya di perusahaan Google. Di IBM itu juga menyediakan akses kuantum lewat cloud umum, jadi kita bisa mengaksesnya. Dan terakhir itu ada di web.
Itu fokus pada Neuralink, itu jenis kuantum khusus untuk optimasi. Nah, gimana keadaan komputer kuantum saat ini? Nah, jadi jumlah qubit masih terbatas. Jadi ya, tapi akan terus bertambah karena perkembangannya komputer kuantum ini akan terus berjalan ya. Jadi ya kita bisa melihat saat ini tahun 2025 itu semakin bertambah qubitnya. Kemudian penelitian sedang gencar dan banyak perusahaan menyediakan akses via cloud. Jadi eh, kita juga bisa mengaksesnya langsung dari di rumah. Nah, masa depan komputer kuantum. Nah, ini diprediksi dalam 10 sampai 20 tahun kita mungkin lihat komputer kuantum di mana-mana, di mana-mana. Jadi kita bisa bekerja dengan eh, komputer kuantum dan komputer biasa. Nah, dampaknya pasti akan berdampak terhadap ekonomi, bisnis, kehidupan sehari-hari. Seperti ya di pasar saham, jadi dia bisa menganalisa, di bagian ekonomi, bagian sains, jadi penciptaan obat, di sosial, tadi itu penguraian eh, apa eh, mengurai kemacetan di kota. Nah, ada juga etika dan risiko yang timbul dari eh, komputer kuantum ini. Yang pertama itu adalah keamanan. Nah, jadi seperti enkripsi bank atau data pribadi bisa diretas. Nah, ini sangat sensitif ya untuk data-data pribadi jika bisa diretas oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, akan terjadi ketimpangan. Nah, jadi hanya negara-negara maju atau perusahaan besar yang mampu membelinya atau bisa buatnya. Jadi ini bakal menjadi masalah baru dengan ketimpangan. Jadi yang istilahnya yang bisa bisa kita gunakan itu ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin jadi miskin. Jadi ketimpangan itu menjadi jauh eh, melebar. Nah, ketiga itu ada regulasi. Jadi seperti saat ini AI seperti yang kita membuat gambar itu, nah itu kan juga menjadi masalah. Nah, di komputer kuantum juga akan menimbulkan masalah tentang regulasi agar tidak disalahgunakan seperti dari masalah keamanan, masalah copyright dan sebagainya. Nah, kita berada di akhir. Nah, ini kesimpulannya. Jadi dengan kemajuan komputer komputer kuantum ini yang semakin berkembang, perlu dicatat bahwa meskipun komputer kuantum menawarkan banyak janji seperti tadi kemajuan teknologi, terus bidang sains, bidang sosial nanti, bidang bisnis dan sebagainya, pengembangan komputer kuantum yang praktis dan dapat diskalakan masih dalam tahap awal dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut meliputi stabilitas qubit, nah, koreksi kesalahan, dan peningkatan jumlah qubit. Namun potensi manfaat dari komputasi kuantum menjadi bidang yang sangat menarik dan layak untuk dijadikan penelitian yang berkelanjutan. Baik, terima kasih dari saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.